Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat cahaya biru menyala, dunia di sekitarnya berubah secara tidak teratur. Ketika Yunce membuka matanya, itu adalah tempat kompetisi pendahuluan yang dia lihat setelah dipindahkan, di mana semua jenius muda dari alam dewa telah berkumpul. Tanahnya layu dan menguning, dan seluruh tempat itu penuh dengan bangunan megah dan primitif yang sebagian besar sudah bobrok. Di sampingnya, para murid dari Sekte Divine Ice Phoenix muncul satu demi satu. Ketika mereka melihat dunia tempat mereka dipindahkan, ekspresi kegembiraan dan gugup di mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Tempat di depan mereka jelas merupakan kota kuno dan primitif yang telah lama ditinggalkan. Mereka tidak melihat apa yang awalnya mereka harapkan dari lokasi untuk penyelesaian awal. Bukankah ini kota kuno yang ditinggalkan? Yunce melihat sekelilingnya. Menurut Master, karena konvensi dewa yang mendalam ini diadakan di dalam Mutiara Surga Abadi, kita akan dikirim ke dunia internal Mutiara Surga Abadi untuk kompetisi pendahuluan. Huo Poyun menghampirinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar ini bukan tempat yang dipilih untuk kompetisi, dan kami baru saja dikirim ke sini untuk sementara waktu, sebelum kompetisi dimulai. Tentu saja bukan hanya mereka yang hadir di sini, aura kuat terus datang dari segala arah. Karena seseorang setidaknya harus berada di alam kesengsaraan ilahi untuk memasuki tempat ini berarti bahwa para praktisi alam kesengsaraan ilahi atau bahkan alam roh ilahi, yang sulit dilihat pada masa-masa biasa, dapat ditemukan dimanapun di dunia ini. Namun, tidak semuanya pergi menjelajah dan sebagian besar hanya duduk tegak di tempatnya. Mereka menenangkan hati dan aura mereka, saat mereka melakukan persiapan terakhir dan terpenting sebelum pertempuran besar. Area internal Mutiara Surga Abadi terlihat cukup menjanjikan, kata Yunce sambil tersenyum. Masih ada lebih dari 2 hari lagi. Apakah saudara Poyun bermaksud menyesuaikan keadaannya? Itu tidak perlu, kata Huo Poyun, penuh percaya diri. Meskipun aura alam ilahi surga abadi sangat berbeda dengan alam dewa api, hal itu tidak dapat mempengaruhi saya secara negatif. Melihat ke kejauhan, tiba-tiba suaranya menjadi agak berat. Aku harus masuk dalam ribuan teratas dalam konvensi dewa yang mendalam ini, apapun yang terjadi. Saya yakin saudara Poyun pasti mampu melakukannya. Yunce tidak mengatakan apapun seperti jangan terlalu memaksakan diri, karena beban yang dipikul Huo Poyun adalah ekspektasi dari dunia bintang yang sangat besar. Tidak mungkin kata-kata penghiburan bisa membantu situasinya. Di sisi lain, semua murid dari Sekte Divine Ice Phoenix telah berkumpul di suatu tempat di bawah pimpinan Mu Hanyu. Dia menghampiri Yunce. Kakak senior Yunce, kami baru saja menemukan tempat yang sepi. Maukah kamu ikut dengan kami? Tidak perlu. Yunce menggelengkan kepalanya. Aku ingin jalan-jalan santai, jadi kamu tidak perlu repot denganku. Baiklah. Mu Hanyu mengangguk mengerti. Dia tidak mengatakan apapun saat dia berbalik dan pergi. Saudara Yun, Huo Poyun meliriknya dalam-dalam. Saya merasa seolah-olah Anda tidak terlalu bersemangat atau tertarik dengan konvensi dewa yang mendalam. Sebaliknya, ada hal lain yang ada di pikiranmu. Panggung konvensi dewa yang mendalam adalah milik para jenius luar biasa yang jarang terlihat seperti saudara Poyun. Tidak mungkin mencapai prestasi apapun dengan tingkat kultivasi saya. Oleh karena itu, sulit bagi orang seperti saya untuk begitu tertarik pada konvensi ini, jawab Yunce. Saudara Yun sama sekali tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Huo Poyun menggelengkan kepalanya. Saudara Yun membutuhkan waktu kurang dari 3 tahun untuk berkultivasi dari alam asal ilahi ke alam kesengsaraan ilahi. Selain itu, mengingat bakatmu dalam elemen es, jika konvensi dewa yang mendalam diadakan 20 tahun dari sekarang, mungkin tidak ada seorang pun di wilayah ilahi timur yang tidak mengetahui nama
nama saudara Yun. Suara Huo Poyun tiba-tiba menjadi lemah. Dia berdiri diam tercengang di tempatnya, matanya menatap lurus ke depan, membuatnya tampak seperti kehilangan jiwanya secara tiba-tiba. Yunce berbalik dengan bingung, dan melihat sosok seputih salju yang sangat cantik. Dia awalnya melihat ke sisi ini, tapi ketika tatapannya bersentuhan dengan mata Yunce, matanya yang dingin dan indah seperti kristal beralih. Yunce hanya bisa mengawasi punggungnya saat dia berjalan menjauh dengan acuh tak acuh. Fei Xue, Yunce memanggil namanya tanpa sadar, karena hatinya merasa sedikit rumit. Orang itu tadi, juga merupakan kakak muda dari saudara Yun, dari sektemu. Huo Poyun telah kembali pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan kata-kata setenang mungkin dalam kondisinya saat ini untuk menyembunyikan fakta bahwa dia telah kehilangan dirinya beberapa saat yang lalu. Ya, saya kira, Yunce selalu melihat Mu Fei Xue sebagai kakak perempuannya. Meskipun menurut aturan sekte, Mu Fei Xue pasti akan dianggap sebagai adik perempuannya. Tatapannya, yang tidak mengandung emosi batinnya, menyapu ekspresi Huo Poyun, saat dia berkata dengan senyuman yang tidak jelas, dia adalah cucu dari Penatua Agung Huanzi, Mu Fei Xue. Ah! Huo Poyun terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan penuh semangat, jadi dia adalah Mu Fei Xue. Mengejutkan bahwa, saya tidak pernah memperhatikannya selama ini. Sebelum Huo Poyun pertama kali melangkah ke alam Snow Song, bersama dengan Huo Ruli 3 tahun lalu, dia telah mendengar nama Mu Fei Xue dan Mu Hanyi dari sekte Divine Ice Phoenix. Namun karena dia benar-benar asyik dengan kultivasi, dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan jalan mendalam. Jadi wajar saja, dia tidak akan tertarik pada murid-murid terkemuka dari sekte Divine Ice Phoenix. Baru saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Fei Xue. Pada saat itu, seolah-olah teratai es tanpa cacat telah mekar di bidang penglihatannya, membuat murid-muridnya melihat dunia seperti mimpi, benar-benar indah, dan indah dalam waktu yang sangat singkat, hanya sepersekian detik. Setelah ini, perasaan itu menyebar ke seluruh tubuhnya seperti penyakit yang tidak dapat dikendalikan dan menyerang hati dan jiwanya, menyebabkan api di dalam tubuh dan jiwanya menyala dengan sendirinya. Mereka berkobar dengan kacau, tidak menunjukkan tanda-tanda akan tenang dalam waktu dekat. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Dia tidak punya kata-kata untuk menggambarkan apa yang dia rasakan sekarang. Saudara Poyun, kamu baik-baik saja? Yunce tiba-tiba bertanya. Mungkinkah kamu? Tidak. Bukan itu masalahnya. Sebelum Yunce bisa menyelesaikan kata-katanya atau memperjelas dirinya, Huo Poyun panik seolah-olah dia sedang duduk di atas bantalan saat dia segera menyangkal. Saya telah mendengar bahwa Mu Fei Xue memiliki penampilan seperti orang abadi seputih salju. Ketika saya melihatnya sekarang, dia tidak hanya memenuhi deskripsi itu, tetapi dia bahkan lebih baik dari apa yang saya dengar tentang dia. Oleh karena itu, saya sangat terkejut dan kehilangan ketenangan untuk sesaat. Tidak ada, sama sekali tidak ada alasan lain. Selain itu, saya telah bersumpah untuk mengejar puncak jalan terdalam sepanjang hidup saya. Jadi bagaimana mungkin saya bisa tertarik pada emosi antara pria dan wanita? Aku ingin bertanya, mungkinkah kamu melihat kakak muda Fei Xue untuk pertama kalinya? Saya pikir Anda pernah melihatnya sebelumnya, kata Yunce sambil tersenyum tidak jelas. Huo Poyun memasang ekspresi kaku. Dia tertawa canggung dan berkata dengan rasa malu, ini pasti pertama kalinya. Yunce jauh lebih buruk daripada Huo Poyun dalam hal kultivasi secara mendalam, tetapi ketika menyangkut masalah antara pria dan wanita, Yunce telah mencoba-cobanya berkali-kali dibandingkan dengan Huo Poyun. Tidak mungkin dia tidak mengerti arti di balik reaksi Huo Poyun. Dia mengatakan dengan cara yang tampak biasa-biasa saja,
saudari muda Fei Xue dan saudara Po Yun sangat mirip dalam hal bahwa kalian berdua memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar jalan yang mendalam. Pada dasarnya semua wanita dari Divine Ice Phoenix memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan, dan junior sister Fei Xue juga merupakan pewaris langsung dari garis keturunan Ice Phoenix. Dikatakan bahwa dia tidak akan pernah merasakan emosi atau keinginan apapun yang dimiliki pria dan wanita terhadap satu sama lain, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk menikah, seperti tuanku dan tuan istana Bingyun. Sayang sekali, ya. Ketika seseorang yang selalu acuh tak acuh terhadap emosi antara pria dan wanita tiba-tiba mulai memiliki perasaan terhadap seseorang, perasaan mereka sering kali menjadi sangat kuat dan dalam, dan mereka mungkin tidak merasakan hal yang sama di lain waktu dalam hidup mereka. Jadi, Huo Po Yun kehilangan dirinya di depan Mu Fei Xue tidak terasa lucu tapi agak serius bagi Yun Ce. Ini jelas bukan pertanda baik. Dia hanya bisa mencoba agar Huo Po Yun perlahan-lahan menghapus perasaan yang baru saja dia rasakan, tapi tidak ada yang benar-benar bisa memprediksi bagaimana hal itu akan terjadi. Sepertinya aku juga sudah mendengarnya dari guru, kata Huo Po Yun, tapi dia terdengar linglung. Tatapannya, dari waktu ke waktu, akan melayang ke arah Mu Fei Xue pergi. Yun Ce menghela nafas dalam hati sambil menatap Huo Po Yun. Dia berkata dalam hatinya, karena aura yang sangat berat di alam Dewa Api, ada lebih banyak laki-laki di sana, dan mayoritas perempuan cenderung memiliki ciri-ciri maskulin juga. Karena Huo Po Yun telah melihat terlalu banyak wanita jelek di alam Dewa Api, tidak sulit membayangkan kesan yang akan ditinggalkan Mu Fei Xue, seorang wanita bagaikan dewa, pada dirinya pada pandangan pertama. Saya harap dia benar-benar hanya terpana olehnya sesaat seperti yang dia klaim. Jauh di sana, Mu Fei Xue menghentikan langkahnya. Dia berbalik ketika dia melihat ke arah Yun Ce dan Huo Po Yun dan dengan samar berbicara pada dirinya sendiri, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak akan pernah merasakan emosi itu? Mu Bingyun memberi tahu mereka bahwa meskipun jumlah orang yang berpartisipasi dalam sesi konvensi dewa yang mendalam ini telah sangat berkurang, masih ada beberapa puluh juta praktisi yang datang untuk berpartisipasi dalam konvensi tersebut. Oleh karena itu, kota kuno yang bobrok ini seharusnya hanya menjadi salah satu dari sekian banyak lokasi yang dialokasikan sementara. Meskipun sejumlah besar peserta telah berkumpul di tempat ini, seluruh kota kuno itu sangat sepi. Mungkin karena mereka berada di bawah pengawasan alam ilahi surga abadi sehingga mereka berperilaku baik. Atau, mereka memusatkan pikiran dan menenangkan aura mereka dengan semua yang mereka miliki. Suasana terpencil di kota kuno itu sendiri tidak diragukan lagi membesar-besarkan tekanan besar sebelum pertempuran besar. Saat Yun Ce dan Huo Po Yun sedang mengobrol, sekelompok orang tiba-tiba menuju ke arah mereka dengan kecepatan sedang. Mereka adalah sekelompok praktisi muda yang mengenakan pakaian serupa. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa, dan aura mereka masing-masing lebih kuat dari yang lain. Namun, sekelompok praktisi mendalam yang jenius, yang masing-masing dapat memiliki reputasi besar di wilayah luas di dunia bintang manapun, sebenarnya mengikuti di belakang satu orang seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan. Di barisan depan adalah seorang pemuda berpakaian emas dengan penampilan yang sangat tampan. Ada kesan kebangsawanan dalam dirinya dan juga beberapa kejahatan. Pakaian emasnya yang bersinar adalah barang yang luar biasa, tanpa keraguan sedikit pun. Pupil matanya mengandung keangkuhan yang sama seperti langit yang memandang ke bawah ke bumi. Meskipun hanya para jenius tertinggi yang bisa memasuki dunia ini, dia tetap memiliki sikap seperti itu di depan mereka. Dia melihat Yun Ce tetapi tatapannya tidak berhenti padanya bahkan untuk sesaat. Ia melewatinya dengan cepat dan santai, seolah-olah dia adalah sebuah batu yang tergeletak di pinggir jalan. Tapi ketika dia melihat Huo Po Yun,
tatapannya berhenti padanya saat alisnya sedikit berkerut. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya, dan dengan angkuh melewati keduanya. Melihat punggungnya, Yun Che sedikit mengernyit. Saudara Yun, kamu kenal dia? Huo Poyun bertanya. Nada suaranya cukup serius. Wu Guike, dari alam bela diri ilahi. Jawab Yun Che. Dia telah melihat Wu Guike, tapi itu hanya dalam gambar mendalam yang tercetak di batu pencitraan mendalam. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara nyata. Alam dewa sangatlah besar. Meski begitu, bukan hanya dia hampir bertemu dengannya di alam Darkya, sekarang dia bahkan pernah melihatnya secara langsung. Tampaknya mereka benar-benar terhubung oleh takdir. Dia adalah Wu Guike. Huo Poyun menarik napas dalam-dalam, sebelum dia berkata dengan nada berat, tidak heran guru sangat memujinya. Kekuatannya yang dalam, benar-benar di atas milikku. Di atas milikmu. Yun Che menoleh saat wajahnya menunjukkan ekspresi tertegun. Ketika dia berada di alam Darkya, Jiruyan memberitahunya bahwa Wu Guike adalah yang paling menonjol di antara anak-anak kecil Wu Sanzun, Raja Alam dari alam bela diri ilahi. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan mampu mencapai alam roh ilahi pada usia muda. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya tidak hanya mencapai alam roh ilahi, tetapi bahkan telah meningkat hingga tahap akhir, dan sebenarnya melampaui Huo Poyun saat ini. Kultivasi Huo Poyun berada di tingkat ketujuh alam roh ilahi. Jadi memiliki kultivasi di atas Huo Poyun berarti, bahwa kultivasi Wu Guike setidaknya telah mencapai alam roh ilahi tingkat ketujuh, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Hanya karena kekuatannya melebihi kekuatanku bukan berarti aku akan kalah darinya. Huo Poyun dengan erat mengepalkan tangannya, ketika ekspresi tegang muncul di wajahnya. Terbukti, kemunculan Wu Guike menggandakan tekanan yang ia rasakan selama ini. Saya benar-benar tidak bisa, gagal memenuhi harapan guru dan alam dewa api. Yun Che sedikit mengangkat alisnya melihat Huo Poyun hampir mengeluarkan kata-kata itu melalui gigi terkatup, dan tangannya yang gemetar terkepal erat. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa alih-alih harapan dan masa depan alam dewa api, ketekunan dan martabatnya lah yang menjadi kekuatan pendorong yang lebih besar bagi Huo Poyun. Pada saat itulah Yun Che merasakan sesuatu dan hampir secara tidak sadar mengangkat kepalanya. Ada seorang gadis yang sangat muda yang kelihatannya baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia mengenakan rok setengah lengan panjang dan hitam yang terbentang. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin yang menjuntai melewati pinggangnya dan mencapai pergelangan kakinya. Ada ikat pinggang hitam berbentuk kupu-kupu yang diikat erat di pinggangnya yang indah dan tipis, dan bahkan sepatu seperti batu giok yang dia kenakan memantulkan cahaya redup seperti itu dari kristal hitam. Dia tampak seperti peri cantik dan kecil yang keluar dari malam yang gelap. Perasaan misterius yang berbahaya muncul dari rambut hitam dan rok hitamnya. Kulitnya tampak berkilau dan putih seolah terbuat dari batu giok dan porselen, yang membuatnya memancarkan pesona di sekelilingnya yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Gadis itu tidak sendirian. Ada juga seorang gadis di sampingnya yang sepertinya berusia kurang dari 20 tahun. Dia mengenakan rok panjang berwarna biru muda, yang bagian bawahnya berkibar seperti air saat dia terbang di langit, secara tidak sengaja memperlihatkan sosoknya yang luwes dan anggun. Wajahnya yang seperti batu giok sangat cantik, tapi ada sentuhan dingin di dalamnya. Terlebih lagi, ia melepaskan aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat yang akan membuat seseorang merasa rendah diri hanya dengan sekali pandang. Saat tatapan Yun Che sedikit tertuju padanya, gadis dengan rok hitam tiba-tiba menoleh ke arahnya. Segera, Yun Che melihat sepasang mata yang cerah dan jernih, seperti mata bayi yang baru lahir. Tidak ada keraguan bahwa identitas kedua gadis itu luar biasa, dan menatap mereka dengan gegabah akan dianggap kurang sopan. Yun Che seharusnya mengalihkan pandangannya dari mereka,
tapi seolah-olah dia tertarik pada sesuatu yang tak tertahankan, tatapannya tertuju pada mata gadis itu, membuatnya tidak bisa berkedip sedetik pun. Tanpa suara apapun, dunia seolah membeku secara tiba-tiba. Segala sesuatu di sekitarnya diam-diam memudar dan menghilang, sedikit demi sedikit. Di bidang penglihatannya, di dalam dunianya saat ini, hanya sepasang mata berbintang itulah yang bisa dia lihat sekarang. Seolah-olah dia telah jatuh ke tengah malam yang gelap tanpa henti. Ini, Yunce dengan cepat menjadi waspada di dalam hatinya dan memusatkan pikirannya. Segera, perasaan ilusi terjatuh ke dunia malam tanpa akhir menghilang. Meskipun penglihatannya menjadi jelas seiring dengan itu, dia masih belum mengalihkan pandangannya dan malah menatap langsung ke mata gadis yang mengenakan rok hitam. Tidak diketahui apakah itu karena dia secara tidak sadar tidak ingin mengalihkan pandangan dari matanya atau alasan lain. Gadis di langit mengeluarkan suara kejutan ringan. Apa itu? Gadis dengan rok biru di sampingnya menoleh saat dia bertanya dengan bingung. Kak, ayo turun. Yunce dan Huo Poyun menyaksikan dengan terkejut saat kedua gadis itu turun dari langit. Seperti peri dari atas awan yang tiba di tanah, mereka mendatangi mereka berdua. Oh begitu, ketika gadis berbaju biru memperhatikan Huo Poyun, dia sepertinya mengerti alasan gadis itu menyeretnya ke sini. Pria yang memancarkan aura api yang kuat ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dan seharusnya memiliki reputasi yang hebat di alam dewa. Namun, karena dia masih belum memiliki kesan apapun terhadapnya, tidak mengherankan jika gadis dengan rok hitam itu penasaran padanya. Adapun pria di sampingnya, dia berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama dan bahkan tidak pantas untuk dilirik lagi. Tapi dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa ketika gadis itu mengangkat wajahnya, dia sebenarnya sedang melihat pria yang hanya berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama dengan matanya yang cerah dan misterius yang tampak seperti malam berbintang. Terlebih lagi, dia menatapnya dengan keseriusan yang tak tertandingi untuk waktu yang lama. Gadis berbaju biru itu mengerutkan alisnya yang halus karena ragu. Kakak, bisakah kamu memberitahuku namamu? Gadis itu tiba-tiba bertanya. Karena tubuhnya terlalu mungil, dia terlalu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Yunce. Gadis itu memiliki senyum tipis di wajahnya yang sangat imut, tapi Yunce merasakan perasaan bahaya yang samar-samar darinya. Dia juga melihat ekspresi terkejut yang mendalam di wajah gadis di sampingnya. Jelas sekali dia terkejut melihat gadis itu mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Yunce, jawab Yunce langsung dengan singkat. Pihak lain mendatangi mereka tiba-tiba, identitas dan niatnya tidak diketahui, dan dia bahkan membuatnya merasakan bahaya yang samar-samar, jadi tidak apa-apa baginya untuk mengarang nama dengan santai. Tapi, di bawah tatapan gadis itu, tiba-tiba, perasaan aneh muncul di hatinya bahwa sangatlah bodoh untuk berbaring di hadapannya. Yunce, itu nama yang aneh. Gadis itu mengingat nama asing itu di dalam hatinya. Matanya yang hitam pekat masih menatapnya dengan sangat serius, seolah dia ingin melihat segala sesuatu tentangnya. Apakah kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam? Tentu saja, jawab Yunce, sekali lagi dengan kata-kata yang sangat sederhana dan blak-blakan. Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia tertawa manis. Setelah itu, dia menarik tangan gadis berbaju biru di sampingnya. Kak, ayo pergi. Gadis berbaju biru menatap Yunce dalam-dalam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menarik tangan kecil gadis lainnya dan terbang menjauh. Tunggu sebentar. Pada saat inilah Huo Poyun, yang selama ini terdiam tak terlukiskan, tiba-tiba berseru. Kamu, adik perempuan, yang rendah hati ini adalah Huo Poyun dari alam Dewa Api. Bisakah Anda memberi tahu saya, usia Anda saat ini? Huo Poyun bertanya dengan terburu-buru dengan suara yang jelas-jelas cemas,
yang membuat Yunce merasa terkejut dan bingung di dalam hatinya. Gadis dengan rok hitam itu menoleh. Dia berkata sambil tersenyum manis, "Meskipun saya terlihat sangat muda, bulan lalu saya berusia 15 tahun dan bukan lagi anak-anak. Kakak Poyun, kamu juga melakukan yang terbaik di konvensi dewa yang mendalam." Huo Poyun langsung terpana di tempat, seolah-olah dia tiba-tiba tersambar petir, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Saat kedua saudara perempuan itu pergi, Yunce tetap berdiri di tempatnya. Dengan alisnya yang menegang, dia tampak diam-diam memikirkan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia menemukan bahwa Huo Poyun di sampingnya juga tidak bergeming sedikit pun, atau mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya ekspresinya yang terus berubah. "Saudara Poyun, apakah kamu mengenali kedua saudara perempuan itu? Atau mungkin Anda sudah menebak identitas mereka?" Yunce bertanya. Huo Poyun memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam dewa, dibandingkan dengan dia, jadi mungkin saja dia mengetahuinya. Reaksi anehnya ternyata menunjukkan bahwa identitas mereka sangatlah penting. Huo Poyun melemparkan kepalanya ke belakang dan tiba-tiba berkata, "Gadis berbaju biru itu memberikan perasaan tertekan padaku. Tingkat kultivasinya sama sekali tidak lebih rendah dari Jun Silei, penerus penguasa pedang yang kita temui sebelumnya. Tidak lebih rendah dari Jun Silei." Yunce mengulanginya dengan terkejut. "Jangan bilang kalau dia adalah salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur. Di antara 4 anak dewa di wilayah timur, 2 adalah perempuan, Jun Silei, penerus penguasa pedang, dan yang lainnya adalah Peri Yingyue, putri Raja Alam Cahaya Berkilau." Pakaian yang dia kenakan sangat mirip dengan deskripsi master tentang pakaian abadi cahaya mengkilap yang unik di alam cahaya mengkilap. Oleh karena itu, dia seharusnya menjadi salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur, Sui Yingyue. "Jadi begitu." Yunce sedikit mengangguk sebelum berkata sambil tersenyum. "Untuk bisa melihat 2 anak dewa wilayah timur satu demi satu, dalam satu hari, sepertinya keberuntungan kita benar-benar bagus saat ini. Ini pertanda baik." Yunce berkata dalam hatinya dengan bingung, ketika Huo Poyun melihat Jun Silei sebelumnya, dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Jadi, kenapa dia bersikap seperti ini saat melihat Sui Yingyue, yang merupakan salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur yang mirip dengannya? Tapi, daripada Sui Yingyue, orang di sampingnya, Huo Poyun menghela nafas panjang dan nadanya menjadi bersemangat. Gadis kecil itu, dia, kekuatannya yang dalam sebenarnya telah mencapai alam roh ilahi. Yunce tercengang, setelah itu, ekspresinya menjadi serius saat dia merasakan kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Mencapai alam roh ilahi pada usia 15 tahun, itu sungguh tidak mungkin sama sekali. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Bahkan di antara orang-orang jenius dalam sejarah yang guru ceritakan kepada saya, tidak ada seorang pun yang telah mencapai alam roh ilahi sebelum berusia 20 tahun. Tapi sekarang, saya melihat orang seperti itu dengan mata kepala sendiri, dan dia baru berusia 15 tahun. Baru 15. Sudut mulut Huo Poyun bergerak sedikit. Kemudian, senyuman pahit muncul di wajahnya. "Saya selalu menganggap diri saya jenius, dan tidak pernah percaya bahwa saya lebih rendah dari siapapun. Tapi, siapa sangka akan ada seorang praktisi berusia 15 tahun di alam roh ilahi. Aku, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membandingkan diriku dengannya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Jika dia benar-benar baru berusia 15 tahun, maka, dia pada dasarnya adalah monster." Sebagai seseorang yang sangat menekankan martabat dan merupakan orang yang angkuh dan menyendiri, seseorang dapat membayangkan keterkejutan dan pukulan yang dideritanya saat bertemu dengan monster yang telah berkultivasi ke alam roh ilahi pada usia 15 tahun. Terlebih lagi, dia bukannya pernah mendengar orang seperti itu dari orang lain,
melainkan bertemu langsung secara langsung. Gelombang badai muncul di jantung Yunche. Gadis berambut hitam dengan rok hitam, dengan pupil yang mempesona, dan wajah yang manis dan cantik. Apakah sebenarnya keberadaan yang begitu menakutkan? Alam roh ilahi, pada usia 15 tahun. Mengingat saat dia berumur 15 tahun, dia masih dibesarkan dengan hati-hati di bawah perlindungan kakek dan bibi kecilnya. Di sisi lain, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk mengejutkan seluruh alam dewa. Saudara Pohyun, karena dia adalah monster, tentu saja tidak perlu membandingkan dirimu dengan dia. Terlebih lagi, mengingat tingkat kultivasinya yang luar biasa tinggi, dia kemungkinan besar menggunakan cara yang tidak biasa untuk berkultivasi, misalnya, memiliki warisan dengan tingkat yang sama dengan kerajaan. Yunche mengucapkan kata-kata ini untuk menghibur Huo Pohyun, dan juga untuk sedikit menghibur dirinya sendiri. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meningkatkan kultivasinya, dan secara pribadi diinstruksikan oleh seseorang di alam tertinggi, seorang master ilahi. Tidak hanya itu, tetapi dia telah merendam tubuhnya ke dalam danau surgawi Netherfrost sepanjang tahun. Dia juga menikmati sumber daya tingkat tertinggi dari alam Song Salju. Selain itu, dia telah mempertaruhkan nyawanya dan bahkan melakukan dosa besar dengan mengambil Yin Vital Es Phoenix dari Mu Xuanyin. Setelah melalui semua itu, dia baru saja berhasil mencapai alam kesengsaraan ilahi, dan masih sangat mengandalkan pembuluh darahnya yang dalam dan kemampuan pemahamannya yang jauh lebih unggul daripada orang biasa. Sekarang dia benar-benar mengetahui bahwa seorang gadis kecil berusia 15 tahun telah mencapai alam roh ilahi seolah-olah itu bukan sesuatu yang istimewa. Apakah masih ada keadilan dan keadilan yang tersisa di dunia? Itu tidak mungkin. Yang mengejutkan, Huo Pohyun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Hanya kerajaan yang bisa memiliki warisan semacam itu, dan warisan itu dirahasiakan dengan perhatian khusus. Jika alam cahaya berkilau memiliki warisan seperti itu, ia sudah menjadi kerajaan. Selain itu, dunia raja tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam justru karena adanya warisan khusus tersebut. Jika gadis kecil itu berkultivasi menggunakan warisan seperti itu, dia pasti tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam. Alam roh ilahi pada usia 15 tahun. 10 atau 20 tahun lagi, bukankah dia akan melampaui 4 anak dewa wilayah timur? Kapan monster seperti itu muncul di alam dewa? Terlebih lagi, saya tidak ingat guru pernah menyebut dia. Huo Pohyun menggelengkan kepalanya sambil berkata. Dia belum bisa tenang setelah menerima an yang begitu besar. Alam cahaya mengkilap, kata Yunche dengan suara rendah. Sepertinya aku ingat ketika kita pertama kali tiba di sini dan kebetulan melihat Primal Chaos Hawk dari alam cahaya berkilau. Tuanmu mengatakan bahwa Raja Alam Cahaya Berkilau telah memberikan Primal Chaos Hawk kepada putri kecilnya sebagai miliknya. Hadiah ulang tahun 1 bulan yang lalu. Pada saat itu, kamu bertanya kepadanya apakah yang dia maksud adalah peri Ying Yue dengan putri kecil, dan tuanmu menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Huo Pohyun terkejut. Baru saja gadis kecil itu memanggil Sui Ying Yue, kakak, dan juga memberitahu kami secara pribadi bahwa dia berusia 15 tahun 1 bulan yang lalu. Bukankah semua poin ini berhubungan dengan baik satu sama lain? Mempertimbangkan informasi yang kami miliki, dia seharusnya adalah putri kecil dari alam cahaya berkilau, dan juga yang paling disayangi oleh Raja Alam Cahaya Berkilau. Memberikan salah satu simbol alam cahaya mengkilap, Primal Chaos Hawk, kepada gadis kecil seperti dia, dan bukan kepada Sui Ying Yue, salah satu dari 4 anak dewa wilayah timur, menunjukkan bahwa posisinya di mata Glazelight Realm King jelas berada di atas kakak perempuannya. Kata-kata saudara Yun kedengarannya benar. Huo Pohyun dengan ringan menganggukkan kepalanya. Jadi alam cahaya berkilau tidak hanya memiliki seseorang yang berbakat seperti Sui Ying Yue,
mereka juga memiliki monster kecil yang menakutkan. Alam Holy Eve selalu menjadi yang terkuat di antara tiga alam besar, tapi nampaknya di generasi berikutnya, alam Holy Eve kemungkinan besar akan terdesak oleh alam cahaya mengkilap. Sepertinya aku harus mempersiapkan diri dengan baik, kata Huo Pohyun. Mengingat betapa besarnya wilayah ilahi timur, tentu saja ada jauh lebih banyak jenius luar biasa yang disukai surga yang tidak saya sadari. Konvensi dewa yang mendalam ini pasti akan jauh lebih sulit dari perkiraanku, oh. Huo Pohyun tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini. Huo Ruli jelas tahu bahwa alam cahaya berkilau memiliki monster seperti itu, tapi tidak pernah menyebutkannya kepadanya. Sebelumnya, dia juga berhenti tepat sebelum mengatakan sesuatu, ketika mereka sedang membicarakan tentang Primal Chaos Hawk. Dia pasti takut hal itu akan memberikan pukulan telak terhadap kepercayaan diri dan kesombongannya. Karena seorang praktisi berusia 15 tahun di alam roh ilahi, sudah cukup untuk membuat siapapun yang menyamar sebagai seorang jenius merasakan rasa rendah diri. Perubahan besar terjadi pada kondisi mental Huo Pohyun. Dia mencari tempat yang tenang dan memasuki kondisi kultivasi dengan seluruh tubuhnya bermandikan api, bahkan jika ada waktu kurang dari 3 hari sebelum dimulainya pertempuran pendahuluan. Sebagai seseorang yang sama sekali tidak peduli dengan konvensi dewa yang mendalam, Yun Che tentu saja tidak melakukan hal serupa dengan Huo Pohyun. Namun, dia tidak berkeliling menjelajahi kota kuno seperti yang dia rencanakan sebelumnya, dan menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu, di tempat yang tenang, hingga kompetisi dimulai. Tapi dia tidak berkultivasi sama sekali, dan malah terus memikirkan sesuatu. Dia merenungkan bahwa setelah kompetisi pendahuluan berakhir, dan dia memasuki alam surga abadi, bagaimana dia harus mencari Jasmine atau menarik perhatiannya kepadanya. Saat dia bertemu Jasmine, apa yang harus dia katakan? Apa yang harus dia tanyakan? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan berhasil? Bagaimana jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya? Apa yang harus dilakukan jika dia tidak mau bertemu dengannya? Bagaimana jika